Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di channel MIPing 03 dan pada video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika pada Jangan lupa subscribe gratis. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Kita bacakan dulu soalnya. Suhu di dalam sebuah ruangan pendingin adalah negatif 21 derajat Celcius. Saat listrik dipadamkan, suhu di dalam ruangan tersebut naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Suhu di dalam ruangan tersebut setelah listrik padam selama 15 menit adalah berapa derajat Celcius? Nah, kita baca dulu dengan seksama per kalimat supaya bisa dipahami. Suhu di dalam sebuah ruangan pendingin adalah negatif 21 derajat Celcius, berarti negatif 21. Kemudian suhu dalam ruangan tersebut naik 3 derajat setiap 5 menit, berarti ditambah 3 derajat. Nah, ditambah naik itu berarti ditambah ya, ditambah 3. Nah, karena listrik mati 15 menit, nah berarti setiap 5 menit kan suhu naik 3. Kalau 15 menit berarti 3 kali. Tambah 3 tambah 3. Sama dengan negatif 21 tetap. Nah, kemudian ditambah ini 3 tambah 3 tambah 3, 9. Jadi negatif 21 ditambah 9. Nah, karena ini angka yang besar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian kita hitung selisih 21 dan 9 adalah 12. Maka hasilnya adalah negatif 12. Kita lihat di pilihan negatif 12 adanya di D. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7, masih soal cerita. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa di kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan setiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Maka paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah berapa kelompok? Jadi perempuan ada 64 siswa, kemudian laki-laki ada 48 siswa. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari dulu FVW dari 64 dan 48. Kita cari FVW dari 64 atau faktor dari 64 terlebih dahulu. Kita bagi dengan angka 2. Yang paling kecil 64 dibagi 2 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 masih bisa dibagi 2, hasilnya 8. 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian kita cari faktor dari 48. 48 dibagi 2, 24. 24 masih bisa dibagi 2, hasilnya 12. 12 bagi 2 lagi, hasilnya 6. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, kemudian kita tulis 64. Faktornya adalah tinggal hitung angka 2-nya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini 2 pangkat 6. Kemudian 48. Kita lihat di sini faktornya 1, 2, 3, 4, 5.
angka 2-nya ada 4, kemudian angka 3-nya ada 1, berarti 2 pangkat 4 kali 3. 2 pangkat 4 kali 3. Nah, kemudian kita cari FVB-nya. Nah, kita cari angka yang sama yang ada di 64 dan 48, yaitu angka 2. Angka 2, tulis di sini angka 2, kemudian kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini ya, bukan 24. 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali dengan 16. Nah, jadi FVB dari 64 dan 48 adalah 16. Maka kelompok yang dapat dibentuk paling banyak adalah 16 kelompok. Berarti ini pilihannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 8. Hasil dari akar 3025 adalah titik-titik. Akar dari 3025. Nah, karena ini angkanya ribuan, jadi cukup banyak. Maka ada cara yang cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Caranya, angka ini kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri angka 30, sebelah kanan angka 25. Kemudian kita harus tahu dulu bilangan kuadrat minimal sampai angka 10. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Kita perhatikan lagi ke sini, ini angka dibagi 2 yaitu 30 dan 25. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya nanti pasti 2 angka di sini, 2 digit. Nah, kemudian kita lihat dulu ini angka 30. Kemudian kita cari di sini di hasil bilangan kuadrat 30 itu di sini tidak ada, yang ada 25 dan 36. Jadi 30 itu antara 25 dan 36. Nah, maka kita ambil angka yang kecil. Kalau 36 ini lebih besar dari 30, maka kita ambil yang 25. 25 itu adalah 5, hasil dari 5 kuadrat, maka di sini tulis 5. Nah, dari angka ini berarti. Nah, kemudian kita lihat angka sebelah kanan. Ini angka 25. Nah, karena ini ujungnya angka 5, maka kalau ujungnya 5, angka yang kedua sebelah sini ini udah bisa dipastikan pasti hasilnya 5. Jadi kalau angka ini ujungnya 5, maka angka yang kedua di sini udah bisa dipastikan 5. Atau kalau angka ini ujungnya 0, maka di sini angka yang kedua sebelah sini ini pasti 0. Tapi kalau ujungnya bukan 5, ini nggak bisa ngikutin seperti ini. Misal ada akar
dari 1369. Nah, ini sama nanti hasilnya 2 digit, tapi karena ini ujungnya 9, di sini enggak berarti ujungnya 9, tapi harus dicari dulu. Caranya sama seperti tadi, dibagi 2 dulu. Kemudian lihat angka yang sebelah kiri 13, kemudian lihat di sini 13 itu adanya di antara 9 dan 16, maka kita ambil yang kecil, yang 9. Nah, angka 9 ini tulis di sini. Nah, ini di sebelah kanan hasilnya berarti 3, 3-nya tulis di sini. Nah, ini 3 ini. Kemudian angka yang ini dikurangi, 13 dikurangi 9, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita lihat angka sebelah kanan 69. Ini ujungnya 9. Kita lihat di sini angka yang 9 itu yang ada 9-nya yaitu 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Maka ini 3 dan 7. Nah, kemudian kita bandingkan hasil pengurangan sebelah kiri dengan angka yang ini. Nah, ini kita bandingkan, ternyata angka hasil pengurangan ini lebih besar daripada angka ini. Kalau lebih besar, maka diambil angka 3 dan 7 ini, kita ambil angka yang lebih besar yaitu angka 7. Nah, angka 7 ini kita tulis di sini, maka hasilnya akar dari 1369 itu adalah 37. Nah, kembali lagi ke soal tadi yang kita bahas, yang kita cari jawabannya adalah akar 30.025. Hasilnya adalah 55. Kita lihat di pilihan, yang 55 itu adalah C. Berikutnya soal nomor 9. Ibu membeli 2,5 liter susu coklat. Nah, susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi 0,5 liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah berapa gelas? Nah, kita langsung saja 2,5. Jadi ini diselesaikan dengan cara membagi antara 2,5, kemudian dibagi setengah. Nah, jadi 2,5 liter susu coklat kemudian dibagi setengah liter susu. Jadi hasilnya ini yang 21/2 kita rubah dulu ke pecahan biasa. 21/2 itu adalah 5/2 dibagi 1/2. 5/2 kemudian dirubah menjadi kali, karena dikali maka 1/2 berubah menjadi 2/1. Ini dibalik ya. 5 kali 2 10/2. 10/2 itu adalah 5. Hasilnya 5. Maka gelas yang diperlukan adalah 5 gelas. Di sini pilihannya yang 5 gelas adalah C. Lanjut ke soal nomor 10. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 48, 56, dan 72 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan pohon faktor. Pertama 48, kemudian 56 dan 72. 48 kita bagi 2,
hasilnya 24. Kemudian 24 masih bisa dibagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3. Itu faktor dari 48. Sekarang faktor dari 56 dibagi 2, hasilnya 28. 28 bagi lagi 2, hasilnya 14. 14 masih bisa dibagi 2, hasilnya 7. Kemudian faktor dari 72 ini dibagi 2, hasilnya 36. 36 masih bisa dibagi 2, hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, bisanya dibagi 3. 9 bagi 3, hasilnya 3. Maka faktor dari 48 sama dengan, kita lihat angka 2-nya, 1, 2, 3, 4, berarti 2 pangkat 4 kali ini 3. Kemudian faktor 56. 56 kita lihat angka 2-nya, 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali ini 7. Kemudian faktor dari 72. Nah, ini. Nah, kita hitung angka 2-nya, 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Seperti biasa, kita lihat angka yang ada di ketiga bilangan ini, yaitu angka 2. Nah, angka 2, kemudian kita lihat pangkat yang terkecil adalah pangkat 3, maka FVB-nya adalah 2 pangkat 3. Kita lihat di pilihannya, 2 pangkat 3 adanya di C, berarti jawabannya adalah C. Itu saja dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini, baru sampai nomor 10, dan untuk soal-soal selanjutnya bisa ditonton di video berikutnya, masih di channel MI Tim 03. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.